Citra Cahaya Ramadhani dari kelas A dengan NIM 4524091080. Di sini saya akan memaparkan tugas video ke-6 saya dengan materi menjadi mahasiswa yang cerdas, respek, suka tolong menolong, ekologis, dan tangguh. Nah, yang pertama, menjadi mahasiswa yang respek. Menjadi mahasiswa yang respek berarti memiliki sikap menghargai terhadap orang lain, baik sesama mahasiswa, dosen, maupun staf universitas. Respek mencakup berbagai aspek seperti menghargai pendapat orang lain. Meskipun berbeda pendapat, kita perlu mendengarkan dan menghargai sudut pandang orang lain tanpa merendahkan atau mengabaikannya. Yang kedua, berperilaku sopan, menghormati etika dan norma dalam interaksi sehari-hari seperti berbicara dengan sopan, datang tepat waktu, dan menjaga tutur kata. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kenyamanan bersama. Sebagai mahasiswa, kita perlu menjaga ruang belajar dan lingkungan kampus agar tetap bersih dan nyaman bagi semua orang. Yang keempat, berempati, menunjukkan perhatian terhadap perasaan orang lain, terutama ketika teman sekelas atau dosen menghadapi kesulitan atau tantangan. Yang kelima, bertanggung jawab. Respek juga berarti menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, baik dalam studi maupun dalam interaksi dengan orang lain. Yang keenam, menghargai waktu orang lain, menghindari pemborosan waktu dengan hadir tepat waktu dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dengan menjadi mahasiswa yang respek, kita dapat menciptakan lingkungan akademik yang lebih kondusif dan harmonis yang mendukung pertumbuhan pribadi dan kolektif di dalam kampus. Yang kedua, menjadi mahasiswa yang cerdas. Menjadi mahasiswa yang cerdas tidak hanya diukur dari kemampuan akademik semata, tetapi juga mencakup berbagai aspek kecerdasan yang mendukung perkembangan pribadi dan sosial. Beberapa ciri mahasiswa yang cerdas. Yang pertama, cerdas akademik. Mahasiswa cerdas mampu memahami dan menyerap materi pelajaran dengan baik. Ini termasuk memiliki keterampilan belajar yang efektif seperti mencatat dengan baik, mengatur waktu belajar, dan menggunakan berbagai sumber untuk memperdalam pemahaman. Yang kedua, mereka juga aktif bertanya dan berdiskusi untuk mendapatkan kemampuan lebih dalam tentang topik yang dipelajari. Yang kedua, kritis dan analisis. Mahasiswa cerdas tidak menerima informasi begitu saja. Mereka mampu menganalisis, mengevaluasi, dan mempertanyakan apa yang mereka pelajari serta mencari bukti dan alasan yang mendasari teori atau argumen yang ada. Dan mereka kemampuan berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Mahasiswa cerdas tidak hanya mengandalkan pengetahuan yang ada, tetapi juga berpikir kreatif untuk menemukan solusi baru terhadap tantangan yang ada. Mereka sering berinovasi dan mencari cara-cara baru untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, manajemen waktu yang baik. Mahasiswa cerdas mampu mengatur waktu dengan bijak, membagi waktu antara kuliah, tugas, dan kegiatan lain. Mereka tahu kapan harus berfokus pada studi dan kapan waktunya untuk bersantai dan beraktivitas sosial. Yang kelima, berorientasi pada tujuan dan disiplin. Mereka memiliki tujuan yang jelas dalam studi mereka dan bekerja keras untuk mencapainya. Disiplin diri dalam belajar, menyelesaikan tugas, mengikuti peraturan adalah kunci keberhasilan mereka. Yang keenam, kemampuan berkomunikasi yang baik. Mahasiswa cerdas dapat menyampaikan ide dan pendapat mereka dengan jelas, baik bentuk tulisan maupun lisan. Mereka juga mampu mendengarkan dengan baik dan berinteraksi secara efektif dalam diskusi atau presentasi.
Yang ketujuh, aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Mereka juga mengembangkan diri di luar kelas melalui kegiatan organisasi, magang, atau proyek-proyek lain yang dapat menambah wawasan dan keterampilan. Dengan menjadi mahasiswa yang cerdas, kita tidak hanya berkembang dalam bidang akademik, tetapi juga siap menghadapi tantangan kehidupan yang lebih luas dengan kemampuan berpikir yang lebih matang dan keterampilan yang beragam. Yang ketiga, menjadi mahasiswa yang suka tolong-menolong. Menjadi mahasiswa yang suka tolong-menolong adalah sikap mencerminkan kepedulian, empati, dan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Sebagai mahasiswa, sikap ini sangat penting karena tidak hanya mempererat hubungan antar sesama mahasiswa, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis di dalam kampus. Berikut beberapa contoh menjadi mahasiswa yang suka tolong-menolong. Yang pertama, membantu teman sejawat. Jika ada teman yang kesulitan memahami materi kuliah, kita menawarkan bantuan untuk menjelaskan atau belajar bersama. Selain itu, membantu teman dalam menyelesaikan tugas atau proyek bersama bisa meningkatkan rasa kebersamaan dan kerjasama. Yang kedua, menyediakan waktu untuk mendengarkan. Kadang-kadang teman-teman kita membutuhkan seseorang untuk mendengarkan masalah atau keluh kesah mereka. Keluh kesah mereka, menjadi pendengar yang baik adalah bentuk pertolongan yang sangat berarti, serta menghadirkan diri sebagai teman yang bisa dipercaya untuk berbicara atau memberi dukungan moral dapat membuat perbedaan besar bagi orang lain. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau relawan. Terlibat dalam kegiatan sosial kampus adalah salah satu cara konkret untuk meningkatkan untuk menunjukkan kepedulian dan suka menolong. Misalnya menjadi relawan dalam acara kemanusiaan, kegiatan lingkungan, atau pengabdian masyarakat. Atau ini tidak hanya bermanfaat bagi orang lain, tetapi juga memperkaya pengalaman berbagi dalam interaksi dengan berbagai kelompok masyarakat. 4. Menawarkan bantuan dalam kegiatan organisasi. Banyak kegiatan organisasi di kampus yang membutuhkan kerja sama tim. Menjadi anggota yang aktif dan siap membantu di dalam organisasi atau komunitas kampus adalah cara lain untuk berkontribusi. Sebagai contoh, jika ada teman atau anggota organisasi yang kesulitan menyelesaikan tugas, Anda bisa menawarkan bantuan untuk meringankan beban mereka. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang inklusif. Menjadi mahasiswa yang suka tolong-menolong berarti menciptakan suasana kampus yang inklusif di mana setiap orang merasa dihargai dan diterima. Cobalah untuk terbuka dan bergaul dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang agar mereka merasa lebih nyaman dan diterima di lingkungan kampus. Dengan menjadi mahasiswa yang suka tolong-menolong, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat dan memperkaya pengalaman sosial. Sikap ini juga dapat menciptakan komunitas kampus yang lebih solid dan penuh rasa yang saling mendukung, yaitu reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Yang kedua, hemat energi dan air. Menggunakan energi dengan bijak dan menghemat air. Gunakan air dengan bijak, misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, serta menghindari pemborosan air di kamar mandi atau area lainnya. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan hijau di kampus. Ikut serta dalam kegiatan yang berfokus pada pelestarian lingkungan seperti menanam pohon, membersihkan area sekitar kampus, atau mengikuti kampanye pengurangan sampah. Yang keempat, bisa juga dengan menggunakan transportasi ramah lingkungan. Gunakan transportasi umum, sepeda,
atau berjalan kaki memungkinkan untuk mengurangi jejak karbon. Jika kampus menyediakan layanan transportasi ramah lingkungan seperti bus listrik atau sepeda kampus, kita bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Yang kelima, menjadi konsumen yang bertanggung jawab. Pilih produk yang ramah lingkungan seperti barang-barang yang dibuat dari bahan daur ulang atau yang menggunakan bahan baku yang berkelanjutan. Yang keenam, menyadarkan kesadaran lingkungan di kampus. Edukasi teman-teman dan sesama mahasiswa tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan melalui diskusi, seminar, atau aktivitas yang melibatkan orang banyak. Dengan menjadi mahasiswa yang ekologis, kita tidak hanya berkontribusi terhadap lingkungan kampus, tetapi juga dapat mempengaruhi orang lain untuk peduli terhadap masa depan bumi ini. Tindakan kecil yang konsisten dapat membawa dampak besar baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Yang terakhir atau yang kelima, menjadi mahasiswa yang tangguh. Menjadi mahasiswa yang tangguh berarti memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan, mengatasi kesulitan, dan tetap fokus pada tujuan meskipun menghadapi berbagai rintangan. Mahasiswa yang tangguh tidak mudah untuk menyerah, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan selalu berusaha untuk belajar dari pengalaman. Beberapa cara untuk menjadi mahasiswa yang tangguh. Yang pertama, mengembangkan mentalitas positif, berpikir positif. Mahasiswa yang tangguh memiliki sikap optimis meskipun dihadapkan terhadap kesulitan. Mereka melihat tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang dan belajar, bukan sebagai hambatan yang tidak bisa diatasi. Yang kedua, mengelola stres dengan baik, mengatur waktu dengan efektif. Manajemen waktu yang baik dapat mengurangi tekanan yang sering dihadapi mahasiswa. Mengatur jadwal dengan cermat untuk tugas kuliah, ujian, dan aktivitas lainnya dapat mengurangi stres. Yang ketiga, belajar dari kegagalan, tidak takut gagal. Mahasiswa yang tangguh menerima kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Mereka tidak takut untuk mencoba hal-hal baru. Mereka menganggap kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan memperbaiki diri. Keempat, membangun kemandirian dan tanggung jawab. Mahasiswa yang tangguh tidak menyalahkan orang lain atau keadaan atas kesulitan yang mereka hadapi. Mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka dan berusaha untuk memperbaiki keadaan. Yang kelima, tetap fokus pada tujuan, menetapkan tujuan yang jelas dan mengatasi rasa malas. Dengan mengembangkan sikap tangguh, mahasiswa tidak hanya mampu menghadapi tekanan akademik, tetapi juga siap menghadapi tantangan hidup setelah menyelesaikan pendidikan mereka. Ketangguhan ini dapat membentuk karakter yang kuat, memungkinkan mereka berkembang baik secara pribadi maupun profesional. Baik, itu dulu yang dapat saya paparkan tentang tugas materi video ke-6 saya ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.